Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham, pilihan, tapi sebelum itu disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham GoTo. Untuk saham GoTo hari ini tanggal 2 Agustus ditutup minus 2% lebih ke level 109. Kalau secara, teknikal hari ini berhasil jebol ya 110, jadi, ini udah di bawah 110, cukup menarik kalau mau masuk ya di saham GoTo. Untuk support selanjutnya misal masih turun, untuk support kuatnya ada di 105. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini saham GoTo gimana? Hari ini tanggal 2 Agustus, ini untuk saham GoTo tanggal 2 Agustus untuk aslinya net sell 22,7 M, aslinya keluar. Untuk valuasinya 243, hitungannya ya nggak rame-rame banget ya, jadi beberapa hari terakhir ini untuk saham GoTo kurang, ya nggak seperti waktu dulu ya pas rame. GoTo itu bisa dikatakan rame kalau valuasinya di atas 500 lah. Untuk saham GoTo hari ini tanggal 2 Agustus secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng yang masuk ada MG ya, MG hari ini masuk malah masuk. Masuk net buy 28,6 M, selain MG ada CP, kemudian yang keluar untuk hari ini, ada YU, CC aktif. YU keluar 22 M, YU versi lokal sih. CCOD juga versi lokal, jadi untuk transaksinya GoTo hari ini didominasi oleh lokal, untuk aslinya jualan yang keluar AG, BK, CC, BP, YU. Untuk besok sih untuk saham GoTo, ya kalaupun turun dan buat teman-teman yang mau entry lagi atau mau average down untuk support selanjutnya sih ada di 105 sih, pertimbangan aja area sini. Tapi kayaknya agak berat ya mungkin buat ke area sini mengingat untuk GoTo ini, apa ya, aslinya sih masih hold sih kalau menurut saya masih banyak yang hold. Waktu itu pas naik cukup tinggi kan itu diborong oleh ZP dan dari, bulan Mei itu AK juga sudah masuk cukup banyak ya di saham GoTo. Jadi ini hitungannya udah di bottom sih walaupun secara teknikal ya lumayan di atas, tapi hitungannya secara broker summary coba kalau kita cek aja dari bulan Mei ya, agak lama nggak apa-apa ini loading-nya. Untuk aslinya masih masih net buy. Kalau kita cek dari awal Mei, AKZP ya, untuk AKZP AVG-nya untuk AK di 121, kalau kita cek dari awal Mei untuk ZP-nya di 133, berarti posisi mereka floating loss AK, ZP, BK, RX ini kan asing semua, yang paling banyak AKZP sih. Jadi untuk saham itu hitungannya di harga di bawah 110 lah itu, menarik buat dilirik ya. Tapi kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham GoTo. Untuk resisten kuatnya terdekatnya ada di 115, misal besok berhasil breakout lagi di atas 110. Selanjutnya kita cek saham Telkom ya. Untuk saham Telkom hari ini aslinya jualan cukup banyak dan harga sahamnya turun. Untuk saham Telkom kalau kita cek untuk transaksinya Telkom hari ini aslinya net sell 100 berapa tadi? Telkom hari ini aslinya net sell 132,9 M, jadi aslinya distribusi ya, Telkom. Untuk aslinya beberapa hari terakhir juga cenderung jualan sih untuk saham Telkom. Jadi kalau mau masuk dalam jumlah banyak ya jangan buru-buru dulu. Untuk hari ini tanggal 2 Agustus secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng didistribusi oleh BK, net BK net sell 63,8 M. Selain BK ada MG, AK yang jualan. Untuk BK-nya ini BK versi asing ya. Aslinya selain BK ada CC, AK, YU yang keluar. Dan yang masuk untuk aslinya ZP, KZ. Nah, ZP itu pun cuma 17,4 M padahal followers-nya 163. Jadi cenderung scalping sih. Untuk lokalnya ada MG yang jualan 36 M. Kemudian yang nampung OD, CC, PT. Jadi lokalnya lebih banyak yang masuk sih. Untuk aslinya net sell cukup banyak. Untuk saham, Telkom di harga saat ini, ya ini sih konsolidasi sedikit di bawah resistennya ya. Untuk resistennya untuk harga saat ini ada di 3.760, 3.770.
3760, 3770 itu area resistennya, dan supportnya kalau masih turun ya, itu ada di 3570 ya. Tapi di harga saat ini sih kalau mau masuk ya nyicil aja dulu. Kalau kita cek untuk TLKM apakah udah keluar, untuk laporan kuartal 2-nya sih udah keluar dan pantas ya hasilnya keluar karena nggak bagus-bagus banget sih secara pendapatan. Untuk IPS-nya itu turun dibandingkan tahun kemarin dan dibandingkan kuartal 1 juga, sedikit ya turun. Cuman ya ini turun sih, kuartal 1 65 jadi 64, di kuartal 2 tahun kemarin 73 malah. Jadi secara tahunan turun, secara kuartalan juga turun. Tapi untuk saham Telkom ya, mmm, belum ada sentimen positif ya buat, bikin rebound. Jadi ya kalau mau invest karena ini saham yang cukup gede dalam market cap-nya dan mungkin nanti next kalau pendapatannya bisa bertumbuh lagi, untuk saham Telkom aslinya mulai rebound, aslinya masuk dan harganya rebound ya. Oke itu untuk saham Telkom ya, perhatikan saya level ini sih semoga nggak jebol aja ini 3570 ya, kalau sampai jebol ya agak parah berarti ya untuk koreksinya Telkom. Oke itu untuk saham Telkom, untuk resisten terdekatnya ada di 3770, 3760. Selanjutnya kita cek saham ASII. Untuk saham ASI hari ini harganya masih konsolidasi di atas ya, di range area 6.770 sampai, 7.000 ya. Kalau kita cek untuk transaksinya ASI tadi sempat turun sih, cuman dijaga ini di atas, 6.750. Kalau kita cek untuk transaksinya ASI hari ini asingnya apakah masih masuk? ASII tanggal 2 Agustus, aslinya masih netbuy 28,9 M ya. Untuk ASII ini aslinya masih, banyak yang minat masuk sih. Untuk saham ASI hari ini secara keseluruhan sebenarnya lebih banyak yang masuk, ada AK netbuy 66,9 M, OD netbuy 28,7 M, ZB netbuy 15,2 M yang cuan, BK, YU, YB, MG. Untuk transaksinya didominasi oleh asing. Bagian aslinya jualan tapi untuk lokalnya netbuy untuk saham ASI. Mungkin untuk besok ya masih akan konsolidasi di area sini sih selama nggak jebol aja di bawah 6.760 ya. Perhatikan saya level ini 6.760. Kalau sampai jebol di bawah itu untuk saham ASI ya ada kemungkinan besar akan nutup gap dulu. Kalau nutup gap berarti ke 6.600. Oke itu untuk saham ASII. Ya. Kalau naik target price-nya ke area sini 6.975, 7.000 itu target price ya untuk resisten ASII. Oke itu untuk saham ASI kalau lihat transaksi hari ini lebih banyak yang masuk aslinya netbuy. Semoga aja bisa naik sih ngejar resistennya ke 6975. Selanjutnya kita cek saham Bank BCA ya, untuk saham BCA hari ini masih, konsolidasi, naik 0,382% ke level 9.200. Kalau kita cek untuk asingnya hari ini di saham BCA, asingnya malah keluar net sell 96,6 M, asingnya keluar. Perlu hati-hati kalau seperti saham BBCA itu asingnya keluar ya, karena ini didominasi oleh asing untuk transaksinya. Untuk saham BBCA aslinya yang jualan BK, BB, KZ, ZB, kemudian, yang masuk untuk aslinya YU, RX, ya cuman lebih banyak yang keluar. Untuk lokalnya netbuy, jadi untuk hari ini BBCA diakumulasi oleh lokal sih. Untuk BQ, hari ini netbuy 92,8 ya, followers-nya 93, jadi cenderung invest untuk BQ, untuk OD dan KZ juga seperti itu. Yang keluar untuk lokalnya CC, jadi didistribusi oleh asing di tampung lokal untuk saham BBCA. Tapi kalau aslinya jualan sih agak was-was walaupun secara, eee, pendapatan untuk BBCA ini masih tumbuh ya. Mungkin kalau mau entry untuk supportnya sih ada di 9.000 kalau turun lagi ke arah sini. Ya kalau di tengah-tengah seperti ini sih sebenarnya nanggung. Menurut saya untuk besok mungkin masih akan konsolidasi ya, kalau naik resisten kuatnya ada di 93, 9.325, 9.400.
Oke, itu untuk saham Bank BCA, untuk hari ini sih aslinya net sell. Dan selanjutnya kita cek saham Bank BNI. Untuk saham BNI harganya sempat turun kemarin ya, hari ini langsung open gap atas dan naik ditutup surplus 2,30% ke level 8.875. Untuk saham Bank BNI ini hitungannya udah koreksi cukup dalam ya, dibandingkan Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Buku 4 lah. Tapi ya dibandingkan ketiga bank tersebut emang BBN ini yang paling kecil ya dibandingkan ketiganya kan lebih kecil Bank BNI. Untuk harga saat ini dihargai dengan PBV BBNI dan gimana untuk kuartal 2-nya apakah udah keluar sih ya, untuk laporan kuartal 2 udah keluar. Secara tahunan bertumbuh ya dibandingkan kuartal tahun kemarin bertumbuh, cuman, secara kuartalan dibandingkan kuartal 1 berkurang untuk pendapatan BBNI. Untuk IPS-nya 273, dihargai dengan PBV 1,1, hitungannya ya nggak mahal-mahal banget ya dibandingkan, kompetitornya. Untuk ROE-nya 14,8, untuk ROE BBRI berapa? Apakah 20% ya? ROE BBRI 22, jadi hitungannya dibandingkan Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, BBN ini adalah menghasilkan laba yang hitungannya yang paling nggak bagus ya. Jadi, coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana Bank BNI. Untuk aslinya net sell 11,2 M, untuk BBNI, mana lagi, BBNI. Hari ini tanggal 2 Agustus untuk saham Bank BNI secara keseluruhan di KZ Netzel 45M murni distribusi ditampung oleh, AK yang nampung ini AK versi asing juga sih. Untuk transaksinya hari ini didominasi oleh asing untuk saham Bank BNI. Untuk lokalnya Netbuy, untuk aslinya yang masuk AKZB, dan yang keluar untuk aslinya hari ini di saham Bank BNI ada KZBKRX. Kalau kita cek, dari awal bulan Juli aja, dalam 1 bulan terakhir ini untuk saham Bank BNI di distribusi asing ya, aslinya cenderung keluar sih. Cuman hari ini tadi ya masuk cukup banyak AK ya, AK-nya udah mulai masuk lagi. Ya, AK mulai masuk hari ini, AK masuk 70M. Ya, di harga saat ini sih ya, untuk harga terendah kemarin itu support setelah historinya ya. Di sini 8.600. Untuk besok sih lihat aja di awal market sih. Kalau di awal market langsung dibuka hijau semoga aja bisa naik. Tapi kalau langsung dibuka merah wait and see aja dulu ya untuk saham Bank BNI. Untuk supportnya ada di 8.650. Coba kalau kita buat garis Fibonacci untuk Bank BNI di harga saat ini. Perhatikan saja level ini untuk besok 8.900 ya, ini resisten terdekatnya kalau berhasil breakout di atas itu, semoga aja untuk saham Bank BNI target, kenaikan selanjutnya ke 800 berapa ini? 890-an lah, 8.975 ya. Untuk resisten terdekatnya ada di 8.900 dan support terdekatnya ada di 8.800. Jadi seperti itu untuk saham Bank BNI. Oke, itu untuk saham Bank BNI, perhatikan saja level ini sih kalau lihat candlenya hari ini cukup bagus. Tapi ya perhatikan saja level ini untuk besok 8.900 ya, semoga bisa breakout. Selanjutnya kita cek saham Arto yang hari ini nyungsep ya, untuk saham Arto turun cukup dalam 9,86% dan ini close pas di supportnya secara Fibonacci ke level 2.650 ya, ini support. Kalau kita cek untuk, transaksinya saham Arto hari ini gimana? Arto laporan kuartal 2-nya padahal belum keluar ya, yang udah keluar itu BBYB. Untuk Arto ya ini belum masuk sih kalau di RTI. Untuk Arto hari ini aslinya net sell 2,7 M. Arto.
Nyungsep lagi. Untuk saham Arto hari ini tanggal 2 Agustus secara keseluruhan didistribusi oleh YU. YU-nya net sell 516M ya, YU versi lokal yang masuk ke lokal untuk transaksinya didominasi oleh lokal yang jadi market maker utamanya CC, YU, YP ketiga-tiganya net sell ditampung oleh KI paling banyak. KI net sell 8,5M. Coba kalau kita cek dari awal bulan kemarin dari tanggal 3 Juli untuk saham Arto ini ya ini sih didistribusi ya lebih banyak yang keluar. NI-nya udah lepas barang banyak. Jadi untuk besok sih karena ini close-nya pas di area resisten, area support sorry. Lihat aja di awal market sih. Kalau langsung dibuka merah ya jangan buru-buru entry karena takutnya kalau turun lagi lebih dalam untuk supportnya bisa balik lagi ke 2.300-an. Tapi kalau langsung hijau ya mungkin akan konsolidasi dulu ya untuk saham Arto. Soalnya kalau lihat transaksinya hari ini ya nggak ada yang akumulasi sih. Malahan untuk BB, DP ini murni distribusi ya, murni jualan. Secara keseluruhan juga didistribusi untuk saham Arto. Itu untuk saham Arto, untuk besok sih, ya ini, kalau langsung dibuka hijau ya resisten kuatnya ada di 2.800-an, tapi kalau menurut saya kalau nggak turun itu paling konsolidasi dulu. Selanjutnya kita cek saham BBYB ya, ini yang, hari ini turun lagi dan bentuk apa ya, turun lagi lah lebih dalam untuk saham BBYB. Kemarin berhasil jebol 4.040-nya, jadi support kuatnya berhasil jebol, hari ini close di 400, 440 ya support, kemarin, hari ini close-nya di 418 sempet kok 408 heeh, 418 sempet ke 410 sih, kita lihat naik lagi. Jadi open gap bawah, naik tutup gap, habis itu turun lagi untuk saham BBYB. Untuk kerugiannya makin dalam ya, BBYB di kuartal 2 ini ruginya tambah banyak, untuk IPS-nya minusnya semakin gede, minus 21, 21 ya per lembar sahamnya, untuk saham BBYB. Jadi ini perusahaan masih rugi sih, BBYB. BBYB hari ini aslinya masuk tapi 691 juta aja, tapi kalau secara teknikal bearish-nya cukup kuat ya. Untuk BBYB hari ini tanggal 2 Agustus secara keseluruhan lebih banyak yang keluar untuk, valuasi transaksinya hitungannya nggak gede banget sih. Jadi kalau mau entry terlalu beresiko, namanya nunggu breakout lagi aja di atas 440 ya, walaupun masih ada kemungkinan naik sih, paling nggak technical rebound untuk saham BBYB. Kalau kita buat trendline, apakah pas? Bisa nggak? Ya ini sih. Semoga aja nggak buat low baru untuk besok ya, karena kalau sampai turun di bawah 110 ya itu perlu hati-hati sih untuk saham BBYB, berarti trennya cukup kuat, tren bearish-nya. Oke, itu untuk saham BBYB yang belum punya posisi wait and see aja dulu. Tapi kalau mau scalping-an di BBYB, ya sekiranya harganya nggak sesuai prediksi, jangan ragu buat cut loss ya, tapi kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini nggak kemana-mana untuk saham Adaro. Ditutup minus 0,84% untuk candlenya sih nggak kecil, sempat turun cuman di trade naik lagi dan ini trendline-nya udah patah, kita hapus aja. Kalau mau masuk buat swing ya mending nunggu aja di level dekat-dekat 2000 untuk saham Adaro hari ini. Asingnya net sell 6,5M keluar. Untuk Adaro secara keseluruhan hari ini tanggal 2 Agustus, yang keluar sama yang masuk beda jauh sih. Jadi masih masih apa ya, ini nggak terlalu hectic lah untuk saham Adaro. Untuk Adaro belum keluar ya kuartal 2-nya. Jadi untuk saham Adaro kalau untuk trading sih mending wait and see aja dulu, tapi kalau untuk invest juga nanggung ya, kalau mau entry bagusnya ya deket-deket level 2000 ini aja area support-nya.
Oke, itu untuk saham Adaro, kalau menurut saya untuk besok mungkin masih akan konsolidasi dulu, kalaupun naik nggak tinggi-tinggi banget, kalaupun turun juga nggak dalam-dalam banget. Selanjutnya kita cek saham Pegas ya, untuk saham Pegas hari ini, turun koreksi 0,36%. Jadi masih konsolidasi ya, untuk resisten kuatnya sih masih di 1460, semoga aja bisa kekejar dalam waktu dekat ya, semoga. Kalau kita cek transaksinya di sini untuk Pegas hari ini tanggal 2 Agustus aslinya masuk ya, netbuy 7,7 M. Hari ini aslinya masuk loh. Yang masuk untuk Pegas hari ini ada, BB versi asing ya, ini murni 100% buy untuk transaksinya, valuasinya 7,6 dan net valuasinya 7,6 juga. Jadi untuk saham Pegas, menurut saya sih untuk besok kalau nggak konsolidasi malah bisa naik ngejar 1460 ya. Oke, itu untuk saham Pegas. Untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah keluar? Semoga aja bagus dan harganya rebound. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.